Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang di kelas Pendidikan Agama Kristen kelas 11. Nah, hari ini kita akan belajar bersama-sama dengan tema Keluarga yang kuat melahirkan pribadi yang kuat. Bacaan Alkitab terambil dari Matius 7 ayat yang ke-24 hingga ayat yang ke-27 dan Kisah Para Rasul 2 ayat yang ke-42. Dengan tujuan pembelajaran yang pertama, memahami dan menerapkan prinsip-prinsip kebijaksanaan yang diajarkan oleh Alkitab, seperti membangun fondasi yang kuat dan kokoh dalam kehidupan keluarga. Yang kedua, membentuk keluarga yang kuat secara spiritual, di mana setiap anggota memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan. Yang ketiga, mengembangkan kepribadian yang kuat, termasuk di dalamnya percaya diri, rendah hati, optimis, dan bertanggung jawab, serta menjadi teladan bagi anggota yang lain. Yang keempat, memperkuat disiplin rohani kehidupan sehari-hari, baik melalui kebiasaan seperti beribadah bersama, berdoa bersama, bahkan merenungkan dan membaca Alkitab bersama-sama. Dan yang kelima, memberikan pengalaman pendidikan yang baik bagi anak-anak dalam keluarga tersebut, termasuk kita, anak-anak Tuhan, dapat menjadi teladan bagi adik-adik kita dan juga keluarga yang lain. Nah, sebelum kita lanjut ke materi, kita akan bersama-sama menyaksikan video berikut. Jumlah angka perceraian. Penyebab perceraian beragam, tapi menurut Pengadilan Agama yang mengurus perceraian ini, pemicu terbanyak adalah reuni SMA dan reuni teman-teman kuliah. Angka perceraian di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur meningkat sejak beberapa bulan terakhir. Penyebab perceraian didominasi ekonomi keluarga yang semakin terpuruk di masa pandemi. Berdasarkan data Pengadilan Agama, kasus perceraian di Kabupaten Indramayu hingga mendekati akhir tahun 2022, sebanyak 8.000 kasus perceraian. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, perceraian terus meningkat dari 2020 hingga 2021 mengalami kenaikan 54%. Lalu dari 2021 hingga 2022 mengalami kenaikan lagi sebesar 15,3%. Ada sekitar 516.244 kasus perceraian di tahun 2022. Begitupun di 2003 ini. Baru awal tahun aja hingga bulan Mei, sebagai contoh di daerah Jakarta, menurut data putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan, udah ada sekitar 1.600-an putusan gugatan perceraian. Dan ternyata kasus perceraian di Indonesia ini lebih didominasi oleh pengajuan cerai gugat dibanding cerai talak. Yang berarti pihak istri atau perempuan yang menggugat pihak suami. Wah, dari data sebanyak itu, kira-kira apa ya penyebabnya? Pastinya ada beberapa faktor yang menjadi penyebab perceraian rumah tangga. Berdasarkan data dari Kementerian Agama, ada 7 penyebab perceraian. Yang pertama, kasus perceraian kebanyakan karena pertengkaran, kekerasan, dan ditelantarkan. Yang kedua, karena perkawinan dini atau di bawah umur. Yang ketiga, setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 tentang Perkawinan Indonesia, syarat nikah KUA minimal 19 tahun, sehingga perkawinan anak yang baru berusia 19 tahun itu jadi meningkat. Yang keempat, remaja nikah karena hamil di luar nikah. Yang kelima, kekerasan terhadap perempuan. Berdasarkan data dari Komnas Perempuan, ada sekitar 98,3% kekerasan dalam rumah tangga. Yang keenam, usia perceraian di Indonesia itu kebanyakan di antara umur 20 hingga 30 tahun sebanyak 48,6%. Dan di bawah usia 20 tahun itu sebanyak 3,51%. Dan yang terakhir, faktor ekonomi yang jadi penyebab perceraian rumah tangga, karena kualitas hidup yang kurang sejahtera. Bagaimana tanggapan kita terhadap berita tersebut mengenai kasus perceraian? Dan kita mengaitkannya dengan nilai kasih dan kesetiaan. Dan bagaimana keluarga Kristen menanggapi hal ini terkait kasus perceraian yang begitu meningkat. Nah, dari berita yang kita lihat tadi, kita dapat melihat bahwa kasus perceraian terus meningkat. Banyak faktor yang menjadi penyebab perceraian tersebut. Mungkin karena ketidakharmonisan dalam keluarga akibat masalah ekonomi, KDRT, kemudian adanya orang ketiga, perselingkuhan, dan sebagainya, masalah yang lain. Nah, hal ini, masalah-masalah keluarga ini tidak bisa kita diamkan. Generasi penerus bangsa, yaitu remaja Kristen itu sendiri, perlu dibekali
dengan norma-norma dalam masyarakat dan nilai-nilai Kristiani, sehingga kelak keluarga yang dibangun adalah keluarga yang memiliki landasan moral yang kuat, sehingga kasus perceraian tersebut dapat dikurangi. Dalam materi ini, yang pertama kita akan membahas mengenai cara membangun keluarga yang kuat. Kita akan buka dari Matius 7 ayat yang ke-24 hingga ayat yang ke-27. Nah, dalam Matius 7 ayat yang ke-24 hingga ayat yang ke-27 dengan perikop dua macam dasar, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakan. Nah, dari bacaan ini tentu tidak asing lagi tentang kisah dua orang antara orang bijaksana dan orang bodoh. Nah, bagaimana di dalam pasal ini menceritakan seperti apa orang yang bijaksana itu dan seperti apa orang yang bodoh. Nah, kita bisa melihat bahwa orang yang bodoh adalah orang yang mendirikan rumahnya di atas pasir, dan ketika hujan, badai, banjir datang, rubuhlah rumah itu. Tetapi orang yang bijaksana adalah orang yang mendirikan rumahnya di atas batu. Ketika badai datang, ketika banjir datang, tetap kokohlah dan kuatlah rumah itu dan tidak rubuh. Nah, orang bodoh itu diandaikan seperti apa di ayat ini? Yaitu tentang orang yang mendengar tetapi tidak melakukannya. Itu adalah orang bodoh ketika dia mendengar firman Tuhan tetapi dia tidak mempraktekkan, tapi dia tidak melakukan firman itu. Dia disamakan seperti orang yang bodoh yang mendirikan rumah di atas pasir. Ketika badai datang, banjir datang, rubuhlah rumah. Tapi orang yang bijaksana itu disamakan seperti orang yang mendengar, dan bukan hanya mendengar, membaca, tetapi juga melakukan firman itu. Dan ini disamakan seperti orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Ketika badai datang, ketika banjir datang, kuatlah rumah itu, tidak rubuh rumah itu, tetap kuat, tetap kokoh menghadapi segala badai, segala banjir yang datang. Karena apa? Dia memiliki fondasi yang kuat. Nah, dari kisah tersebut kita dapat mengaitkan bagaimana cara membentuk keluarga yang kuat, yaitu membentuk keluarga yang kuat, dan kita dapat menyamakan seperti orang yang bijaksana, yaitu membangun fondasi yang kuat dari batu, sehingga ketika badai itu datang, banjir itu datang, tetaplah kuat rumah itu dan tidak rubuh. Nah, begitu pula dengan membangun keluarga yang kuat, bukan hanya sekadar membaca firman itu, bukan hanya sekadar berdoa, tetapi juga kita melakukannya, mempraktekannya, mengaplikasikannya. Baik ketika kita jalan-jalan sama teman-teman kita, baik ketika kita di sekolah, kita mengaplikasikan. Ketika firman Tuhan mengajarkan, hormati orang tuamu, praktekkan itu, aplikasikan itu. Hormati orang tuamu, orang tua juga menghormati dan menghargai anaknya. Ketika firman Tuhan mengajarkan, kasihilah sesamamu, bahkan musuhmu. Nah, remaja Kristen juga dapat mempraktekkan itu, mengaplikasikan itu, baik ketika jalan-jalan, kita bermain dengan teman-teman kita, bahkan ketika kita sedang di sekolah, sedang belajar. Kita mengasihi teman-teman kita, dan kita menolong, dan kita dapat saling menghormati, saling menghargai. Jadi, untuk membentuk keluarga yang kuat dan kokoh, bangunlah hubungan dengan Tuhan di dalam keluarga tersebut, di dalam lingkup keluarga tersebut, yaitu dengan berdoa bersama-sama, membaca Alkitab, merenungkan, dan juga hal yang terpenting harus dilakukan, diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, baik kita sedang berinteraksi dengan masyarakat dan juga teman-teman kita di sekolah. Nah, itu tadi yang pertama. Dan yang kedua, yaitu tentang kepribadian yang kuat. Seperti apa sih kepribadian yang kuat? Yaitu kepribadian yang kuat adalah mengenal dirinya. Dia dapat mengidentifikasi apa yang menjadi kekuranganku, apa yang menjadi kelebihanku. Seorang yang memiliki kepribadian yang kuat, dia mengenal apa yang menjadi kekurangannya, tapi dia juga mengenal apa yang menjadi kekuatannya. Contoh, dalam kelemahannya
semisal, oh saya lemah dalam mengingat sesuatu, saya pelupa. Oleh karena itu, ketika kita tahu kelemahan kita, seorang yang pelupa, berarti segala sesuatu yang mungkin pekerjaan yang dipercayakan kepada kita tidak menunda-nunda waktu, tidak menunda. Ketika kita tahu kelemahan kita, seorang yang pelupa, kita tidak menunda untuk mengerjakan sesuatu. Misalkan kita ada dari pekerjaan rumah, ada PR nih, udah langsung kita pulang rumah, beres-beres kerjakan pekerjaan rumah, tidak usah menunda-nunda. Ketika kita tahu kelemahan kita, oleh karena itu kita dapat mengatasinya dengan tidak menunda-nunda segala pekerjaan dan tanggung jawab yang diberikan kepada kita. Dan selanjutnya adalah contoh, kita tahu kelebihan kita. Oh, saya kelebihannya pintar main musik. Ya sudah, gali talentamu dalam bermain musik. Misalnya dalam bermain gitar, kita punya talenta untuk bermain gitar, atau kita punya talenta untuk menggambar, melukis. Kita tahu kelebihan kita, ya udah, kita terus latih diri kita untuk terus melukis, menggambar. Atau contoh lain, kelebihan kita itu kita suka ngedit video. Nah, bisa saja kita jadi konten kreator. Ya udah, kembangkan itu, editlah video sekreatif mungkin, seestetik mungkin. Dan kalau kita tahu kelebihan kita tersebut, kita dapat kembangkan itu menjadi kelebihan dan potensi yang kita bisa kembangkan untuk kita menjadi remaja Kristen yang memiliki kepribadian yang kuat. Kepribadian yang kuat cenderung percaya diri, tetapi tidak sombong, dan dia juga orang yang optimis dan semangat. Dan orang yang memiliki kepribadian yang kuat juga, dia bertanggung jawab atas tindakannya. Mungkin ketika dia melakukan kesalahan, dia bertanggung jawab untuk menyelesaikan masalah yang dia telah buat. Dan kepribadian yang kuat adalah dia yang berintegritas, bertanggung jawab. Apa yang dia omongkan, apa yang dia katakan, itu yang akan dia lakukan. Dia dapat menjadi contoh dan teladan bagi orang-orang sekitarnya. Nah, karena itu kita dapat membentuk kepribadian yang kuat ini dengan membangun habit atau kebiasaan sehari-hari kita dengan melakukan hal-hal yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita lakukan, kita kerjakan dengan tidak menunda-nunda waktu. Oleh karena itu, dan juga kita dapat menggunakan waktu dengan bijaksana, menjadi orang yang percaya diri, optimis, dan penuh semangat. Terkait dengan kepribadian yang kuat, di sini keluarga memiliki peran penting dalam mendidik anaknya. Keluarga memiliki peluang besar untuk membangun karakter yang kuat pada diri anak. Tentu dalam hal ini, keluarga yang harmonis, yang di dalamnya ada cinta, kasih sayang, serta integritaslah yang kemudian mampu membuat model pendidikan yang terbaik untuk anak. Oleh karena itu, keluarga harus menjadi model pendidikan yang terbaik bagi anak. Pendidikan seperti apa yang seharusnya dilakukan di dalam keluarga untuk mendidik setiap anak-anaknya? Yang pertama adalah membiasakan pola hidup Kristiani. Nah, untuk menjadi pribadi Kristen yang kuat, setiap anggota keluarga, termasuk saya, saudara, perlu untuk membiasakan hidup dalam pola Kristiani setiap harinya. Dalam hal ini, kita perlu membiasakan untuk berelasi, menjalin hubungan tentunya kepada Tuhan, sehingga pengembangan kehidupan kita dengan Tuhan menjadi sebuah kebutuhan. Dan kemudian selanjutnya adalah dengan bertekun membaca firman Tuhan, merenungkan, dan tentunya melakukan setiap firman Tuhan. Mari kita buka sama-sama dari Kisah Para Rasul 2 ayat yang ke-42, kita bisa baca bersama-sama. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Dari ayat ini kita melihat bagaimana cara hidup jemaat mula-mula pada saat itu, ketika mereka bertekun dalam persekutuan mereka, ketika mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan juga bersama-sama berkumpul, fellowship untuk berdoa bersama-sama. Nah, ada beberapa hal yang menarik dan dapat kita kembangkan untuk kebiasaan rohani kita setiap harinya, yaitu dengan kita setiap harinya bertekun untuk membaca, memahami, dan melakukan firman itu. Seperti kita mencontohkan jemaat mula-mula, mereka yang bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan
hubungan mereka dengan Tuhan. Kemudian ada persekutuan bersama antara anggota keluarga satu dengan yang lain. Nah, karena itu mulai dari diri kita sendiri. Jangan tuntut papa mama kita. Kayak, papa aku nggak suka baca firman, mama aku nggak suka baca firman. Ingat, kita harus memulai dari diri kita sendiri. Untuk saudara yang telah mendengarkan materi ini, kita sudah belajar bersama-sama, kita sudah remaja, kita perlunya untuk mempraktekkan mulai dari diri kita sendiri, mulai bangun hubungan dengan Tuhan, baik secara pribadi, kemudian kita mengajak keluarga kita untuk berdoa bersama-sama, berfellowship bersama-sama, bahkan membaca firman Tuhan bersama-sama, mendengarkan, merenungkan, dan juga melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, yaitu melakukan langkah-langkah disiplin rohani di dalam keluarga. Bagian A, di pagi hari, kurang lebih mungkin 10 menit, kita dapat bersama-sama dengan keluarga kita untuk beribadah kepada Tuhan bersama-sama. Kita memulai dengan berdoa bersama, mendoakan satu dengan yang lain, antara papa dengan mama, antara kita dengan adik kita atau saudara kita. Kita mulai dengan 10 menit. Kita melakukan hal itu secara konsisten di setiap harinya. Mungkin di dalam doa di pagi hari itu kita bisa dengan membaca Alkitab satu pasal, kemudian kita bisa mendoakan keluarga kita, mendoakan, mengucap syukur kepada Tuhan atas segala sesuatu yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita. Kemudian yang ke B, di siang hari mungkin setelah makan siang kita juga bisa praktekkan untuk menghafal doa Bapa Kami, dan juga kita bisa mungkin menghafal ayat firman Tuhan seperti di dalam Matius 22 ayat yang ke-37 hingga ayat yang ke-39 tentang mengasihi Tuhan dan juga mengasihi sama. Kemudian yang ke C, di malam hari sebelum kita tidur, setelah kita belajar, kita bisa berdoa untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Kita membaca firman Tuhan beberapa ayat dan juga bisa merefleksikannya. Jadi, pada intinya, hal yang terpenting pada tema pembelajaran hari ini adalah tentang bagaimana membangun keluarga yang kuat dan juga kepribadian yang baik. Kita belajar dari cerita dalam Alkitab tentang orang yang bijaksana dan juga orang bodoh. Orang yang bijaksana adalah orang yang membangun rumahnya di atas batu yang kokoh dan tahan lama. Sedangkan orang yang bodoh membangun rumahnya di atas pasir yang rapuh dan mudah roboh. Dalam kehidupan keluarga, kita harus belajar menjadi bijaksana dalam membangun keluarga kita di atas dasar yang kuat, yaitu dengan mengikuti ajaran dan melakukan kehendak Tuhan. Kunci untuk membuat keluarga kita kuat adalah dengan membiasakan waktu bersama untuk belajar dari Alkitab dan berdoa bersama. Ini membuat kita mengenal lebih dekat dengan Tuhan dan memperkuat hubungan kita satu sama lain antar keluarga. Selain itu, kita juga belajar untuk mengembangkan kepribadian yang kuat. Kepribadian yang kuat berarti kita bisa percaya diri, kita optimis, kita juga rendah hati, dan juga bertanggung jawab atas tindakan kita. Hal ini penting untuk membangun karakter diri kita sendiri, dan kita juga dapat memberi contoh kepada anggota keluarga kita yang lain, khususnya adik-adik kita. Dengan mengikuti ajaran Kristus dan hidup dalam kepatuhan kepadanya, kita bisa membangun keluarga yang kokoh, kuat, dan membantu anak-anak kita tumbuh menjadi pribadi yang kuat dan berakar dalam iman Kristen kelak ketika kita membangun keluarga. Dari materi pelajaran hari ini, kita dapat mengambil kesimpulan, yaitu jadilah orang yang bijaksana yang selalu datang kepada Tuhan Yesus, mendengarkan dan juga melakukan firman Tuhan. Maka kita akan menjadi pribadi yang kuat dan kokoh. Sebagai penerus bangsa, dapat memiliki karakter yang baik, berintegritas, dan dapat menjadi teladan untuk orang sekitar kita. Sekian materi hari ini, tetap semangat dan rajin belajar, dan senantiasa bertekun dalam doa untuk menjalin hubungan yang erat dengan Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.